Yang mulia, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini, apakah pasal 340 pembunuhan berencana persidangannya terbuka atau tertutup? Terbuka mesti. Terbuka semestinya. Iya. Kalau ada terjadi persidangan, ini terjadi nih pada yang sudah terpidana sekarang, tertutup untuk umum. Bagaimana terhadap perkara itu? Itu melanggar hukum acara. Gini, dakwaan itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia, pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak, tadi mau izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada versinya, ada bisa tertutup. Tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340 pembunuhan berencana. Iya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak, Salah. sampaikan ke ahli dakwaan yang mulia. dalam persidangan itu Izin yang mulia. tunggal 340 atau Oke, yang mulia. Izin yang mulia. Yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan penetapan praper ini dan. Oh, mohon izin yang mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat dalam bijaksana. putusan tidak relevansi kita singkirkan. Siap, yang mulia bijaksana. Siap. Tapi juga harus tidak keluar kemana-mana ya. Tapi ini yang mulia ada hubungan sama perkara klien kami. Klien kami di ini. Oke, yang mulia. Iya. Baik saudara ahli. Ini di dalam putusan pengadilan, saya sebutkan namanya. Waktu malam tanggal 27 Agustus 2016, saudara Andi meminum minuman keras. Setelah itu dia menceritakan kalau mereka ada masalah sama geng motor ektasi. Nah, ini yang saya tanyakan di sini, yang ini saudara saksi. Apakah kedua orang yang menjadi motor dalam kasus ini oleh Polda dikatakan fiktif? Izin majelis hakim, izin yang mulia. Kaitan untuk ahli Atau orang? yang ditanyakan kaitan masalah undang-undang beracara. Demikian ahli. Mohon izin yang mulia. Gimana pertanyaannya? Ya, ini ada hubungan sama klien kami. Karena di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Sementara klien kami Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam perkara ini, itu loh. Sementara dua orang yang menjadi proaktif dalam perkara ini dikatakan fiktif. Nah, ini saya minta kepada saudara ahli, bagaimana tanggapan dari ahli terhadap perkara ini? Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Berarti salah penilaian dari penyidik sampai dibilangkan itu fiktif. Jadi penetapan sebagai DPO itu otomatis salah. Kenapa dia sekarang bilangkan fiktif? Jadi penetapan dia sebagai DPO awalnya itu sudah punya kesalahan atau legal prosedurnya salah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi begini yang saudara saksi, yang saya tanyakan, saudara ahli, Ya. berarti kalau dua orang yang berperan dia melakukan pemerkosaan, ini dalam putusan pengadilan saya baca, Ya. dia yang sangat berperan di dalam itu dikatakan fiktif, sementara Peggy Peron hanya katanya menusuk menggunakan samurai, dan penyebab kematian bukan hanya karena samurai. Berarti saya katakan, berarti ketiga orang tersebut adalah fiktif dong, tidak usah dipermasalahkan lagi. Gitu yang saya tanya, gimana menurut ahli? Jadi kalau misalnya kedua DPO tadi dibilang fiktif itu, yang satu lagi, yang ketiga Peggy Peron, itu kan mesti kita uji dulu bahwa itu apakah Izin yang mulia. atau tidak. Ya. Izin yang mulia, yang ditanyakan kaitan ahli pidana. Ya, ini ya, terkait dengan pendapat ahli dalam hukum
hukum acara pidana itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau setuju silakan diambil oleh para pihak dan juga oleh hakim. Kalau tidak setuju ya kita abaikan. Ya.